Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Sayyidi al-Habib Muhammad Haidar bin Syihab hafizahullah, para alim, para ulama, para penuntut ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adik sekalian, semua yang hadir malam ini mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika saya masih mengajar, ada satu mahasiswa di kelas manapun saya masuk, di fakultas psikologi dia masuk juga, di fakultas tarbiyah dia masuk juga, di fakultas syariah saya mengajar, dia ada juga situ. Jadi saya tanya, kamu ini dari mana? Dari Bengkalis Ustadz. Sebetulnya fakultas apa? Saya sebetulnya hanya di satu fakultas, tapi kenapa ikut saya terus setiap kelas? Saya mau jadi mustami aja Ustadz, ngambil barokah. Oh iyalah, saya izinkan boleh masuk. Terus suatu hari dia mengajak saya, Ustadz mau saya ajak ikut pengajian saya. Kapan Ustadz Somad ada waktu? Ada insya Allah, saya bilang. Tapi kalau bisa Ustadz nanti pakai sarung, karena saya selalu pakai celana panjang. Saya selalu pakai kemeja, kata dia. Ustadz pakai baju koko putih, saya selalu pakai peci hitam. Kata dia, Ustadz pakai peci putih, pakai koko putih, pakai sarung. Iyalah, insya Allah saya datang. Itulah pertama kali saya ketemu dengan Habib Muhammad. Mungkin sekitar 2014 atau 2015. Di daerah depan, di daerah An-Nur ke sana. Sail. Nah, itulah awal ketemu. Setelah itu saya pun ikut hampir setiap tahun dibawa jamaah ikut maulid dengan Habib. Lalu kemudian setelah kemari 2017 awal ibu membuat rumah di belakang ini, jadi terpikir saya, dalam hati saya, nanti kalau sudah siap saya mau mengundang Habib Muhammad. Tapi tidak saya cakapkan, takut saya temakan cakap. 2019 Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, mak saya meninggal. Tak jadi. Sejak itu saya pun jadi malas melanjutkan ini, tak selesai, banyak fitnah itu ini segala macam. 2020 belum juga selesai, ditambah lagi Maret Covid, kita pun tak bisa berkumpul. Lalu kemudian 2021 sudah agak nampak cahaya, tolak al-badru alaina, bisalah sudah memanggil Habib. Saya kontak Ustadz Al-Nob, Ustadz Al-Nob, maulid 2021 ini insya Allah saya sampaikan niat saya itu. Kata Ustadz Al-Nob, tak bisa karena 30 malam itu sudah full. Tahun depan lah 2022. Itulah maka terwujud malam ini. Jadi malam ini menyampaikan niat yang sudah lama. Dan malam ini bookingnya ke Habib Muhammad sudah setahun yang lalu. Akhirnya diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang tahun akan datang, bookingnya juga sekarang. Doakan panjang umur, sehat badan, siap. Belum disebutkan lagi. Ini tempat ini tak muat. Kita mau panjang umur, sehat badan, siap masjid di depan. Nah, jadi siap di masjid, kita buat di masjid insya Allah. Adapun malam keberapanya kita terserahkan ke Habib Muhammad. Saya sampaikan ini bahwa niat baik itu mesti ada dalam hati kita, maka Allah dan Rasulullah SAW akan memperkenankan. Akhirnya malam ini kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan segala niat baik kita malam ini diwujudkan Allah pula di masa-masa akan datang insya Allah. Adapun tentang
Dalil maulid memang udah itulah kita bahas hampir setiap. Betul kata Habib tadi, walaupun udah 9 tahun, itu terus dibahas karena masjidnya baru dan orangnya baru terus. Kecuali malam ini kita memang yang hadir nih khawasul khawas, orang-orang yang luar biasa. Karena kalau tak luar biasa tak akan sampai dia kemari. Tempat ini jauh, jalannya berlobang-lobang dan melewati kuburan. Pas datangnya aman, baliknya ini nanti tetap. Nah, jadi minta tolong ke munsyid membaca wa khadijatun khatabathu fi 25. Kita dengarkan munsyid baca satu bait, nanti saya berusaha untuk menerjemahkannya. Kalau mensyarah hebat kali, nerjemahlah. Wa khadijatun. Ya, wa khadijatun. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli ala وخديجة خطبته في 25 فهازت بالمعظم مقعدا. sallallahu alaihi wa khadijatun khatabathu. Khadijah yang meminang dia. Jadi ketika ada orang bertanya ke saya, Ustaz Somad, boleh tak perempuan ini menyampaikan keinginan hatinya untuk nampaknya orang ini soleh, baik, maulidnya 30 malam. Boleh tak dia Pak Ustaz? Jadi bagi orang yang ikut maulid, tak susah dia mencari dalil, tinggal dibacakannya aja. Wa khadijatun khatabathu. Selesai. Khadijah meminang dia. Tapi tentulah dengan orang yang amanah. Jadi kalau ada orang perempuan yang baik, disampaikan kepada walinya, walinya menyatakan, lalu kemudian dipinanglah. Fi 25, dalam usia 25. Jadi kalau ada malam ini 26, itu sudah bid'ah. Di situ dibuatnya fi 25. Fahazat bil mu'azzami maq'ada. Coba tengok jawabannya. Khatabathu, maka balasan yang didapat oleh Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, fahazat, karena dia meminang, maka dialah yang mendapatkan kedudukan yang tinggi itu. Kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Betuah Khadijatul Kubra, cucu cicitnya, pernikahan Sayyidatuna Khadijah dengan Rasulullah SAW, itulah yang melahirkan zuriat sampai hari ini dan berada di ruangan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Jadi kalau nampak ada orang beruntung, orang baik, kalau mau dapat fahazat bil mu'azzami maq'ada, maka mesti didahului dengan khatabathu. Jangan pernah berharap mendapatkan kedudukan yang tinggi kalau kita tidak pernah berusaha. Usaha dari seorang perempuan yang menurut akal manusia tak mungkin, dari usianya, tapi rupanya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lanjut munsyid. سامضرا وفدته بالمال وبالجاه وبالروح فيا نعم الفداء. Samidhura, sama yasmu, agung, tinggi, mulia. Samawati wal ard, raja-raja di Arab Saudi itu dipanggil dengan sahibus sumung, orang yang memiliki ketinggian dan keagungan serta kemuliaan. Maka Samidhura, tinggi, mulia, keturunan-keturunan yang lahir dari pernikahan mereka. Sekedar ngasih tahu aja, nama makna anak saya itu Sami, dari sini aja. Samidhura.
Pernikahan mereka ada 4 orang perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Sayyidatuna Fatimah. Lalu Sayyidah Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali, melahirkan Innal Hasan wal Husain Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Lalu kemudian Sayyidina Al-Husain dan Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain inilah yang sampai sekarang terjaga, terpelihara zuriatnya sampai hari kiamat insyaallah. Sayyidina Al-Hasan kebanyakannya di wilayah Maghrib, Maroko. Panjang umur sehat badan kita bisa ke Casablanca. Ada masjid dibangun oleh Sultan Amirul Mukminin Raja Hasan II. Di tiang utamanya itu dituliskan, masjid ini dibangun oleh Amirul Mukminin Al-Hasan Ats-Tsani, sampai nasabnya Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang umur sehat badan, umroh singgah kita ke Casablanca. Ongkos tanggung masing-masing. Dapat keturunan sudah, wafadat hubil mal, dapat harta. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau kau ragu, fakir, miskin, tak ada apa-apa, lalu kau tunda pernikahan, yughnihimullah, maka Allah akan membuat engkau kaya raya. Keturunan dapat, anak dapat, wabil jahi, kedudukan dapat, wabil ruhi, semangat dapat, faya ni'mal fida. Tak ada yang lebih indah daripada itu semua. Jadi kalau menikah itu apa didapatkan? Keturunan, harta benda, kedudukan, dan semangat. Nah ini mudah-mudahan setelah maulid ini dipertemukan Allah dengan yang baik-baik insyaallah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Pede kali ya. Dia pula yang kuat. Jadi dengan maulid itu kita satu malam itu mungkin lebih 1000 kali berselawat. Jadi kalau satu malam 1000 kali, 30 malam 30.000 kali. Setiap menyebut nama dia, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setiap selesai membaca satu bait syair, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nasyidnya lagi. Kalau kita tak maulid, tak mungkin sebanyak itu selawat kita. Paling 2-3 kali, habis itu selesai lah. Dengar ceramah, cobalah nanti hitung, bandingkan dengar ceramah berapa kali berselawat dengan maulid berapa kali berselawat. Jadi ulama itu cerdasnya luar biasa. Bagaimana cara supaya umat ini banyak berselawat? Disusunnya syair dari ilham yang dititipkan Allah ke dalam hati mereka. Wahyu sudah putus, tapi ilham tak pernah putus. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Mereka memandang dengan pandangan Allah SWT. Maka orang yang hadir maulid, solawatnya itu banyak sekali. Kalau tak percaya, besok malam itu, dari mulai start sampai finish, sampai doa, sampai khatam, berapa kali bersolawat. Bandingkan kalau hanya sekedar mendengar ceramah pengajian di masjid. Apalagi saya mendengar ceramah itu tertidur. Kalau maulid tak mungkin tertidur. Siapa yang tertidur maulid berarti peka. Kelompang, mana mungkin tertidur. Pas sudah mau tertidur, pas alul qiyam. Tak mungkin tidur. Sholawat terus, bangun terus, terjaga terus. Baik, wa atahu wahyullahi fi ghari Hira. Wa atahu wahyullahi fi ghari Hira yaqdi bihil ayyama fardan abida. Datanglah wahyu kepadanya di gua Hira, dan dia di situ beberapa hari lamanya. Umur 38, umur 39, umur 40. Dunia sudah selesai, sudah nikah, punya anak, banyak harta, kedudukan tinggi, orangnya bersemangat, tapi di tengah kesempurnaan itu ada di atas kesempurnaan. Itulah dipilih Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari di sana, lalu dipilih Allah Subhanahu wa taala. Usia 38, usia 39, usia 40 adalah usia-usia kerinduan terhadap dunia spiritual. Mungkin adik-adik yang masih semester 5, semester 7 itu belum terpikir ke situ. Apalagi yang semester 7 memang sibuk skripsi.
Tapi nanti setelah kuliah, kerja, dapat duit, nikah, punya anak, kehidupan materi cukup, ada satu kerinduan dalam hati. Kerinduan pada spiritual. Jadi kalaulah tidak dihidupkan maulid, berkumpul dengan orang-orang soleh, orang akan mencari dunia spiritual palsu. Semakin besar kota, semakin heboh dunia hiruk pikuk, jalan macet, kerja stres, maka orang mencari rumah-rumah ketenangan. Maka karaoke seperti jamur tumbuh di musim hujan, dan banyak rumah-rumah spiritual yang tidak melihat agama. Apapun agama Anda, silakan datang. Anda mau menemukan ketenangan, pejam mata, hirup udara segar, dengarkan gemerici air dan kicauan burung, padahal palsu semua. Karena suara kaset, bukan suara burung. Pejamkan mata, tarik nafas Anda, rasakan dalam, lebih dalam, tahan, keluar dari bawah. Jadi maulid inilah kita mendapatkan ketenangan. Kalau ada orang di maulid tak mendapatkan ketenangan, berarti perlu diragukan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Jakarta itu kota metropolitan, hiruk pikuk. Apa yang bisa menyatukan umat ketika itu? Kalau tablik akbar nggak bisa, karena surat izin dari Polsek tak dapat. Apa yang bisa membuat orang bersatu di Jakarta itu, DKI ketika itu? Maulid. Karena kalau sudah maulid, tidak perlu pakai surat undangan, tidak perlu pakai diundang ke rumah, tidak perlu dikirim WhatsApp. Asal sudah terdengar suara mikrofon pembacaan Simtud Durar Ad-Diyaul Lami, langsung orang berdatangan. Maulid, maulid. Jadi nanti sampai masanya genting, sampai masanya kita krisis, ketika berkumpul tidak diizinkan, ketika datang ancaman, tapi orang yang terbiasa maulid dia tak bingung. Asal antum dengar munsyid sudah berselawat, langsung satu komando berdatangan semua. Kekuatan maulid ini sudah teruji. Di mana dia teruji? Jakarta. Itu menjadi contoh model di tempat-tempat lain. Maka sehebat apapun kota, semetropolitan, sehebat apapun godaannya, kalau maulid ini kuat, insya Allah benteng kita kuat. Yang sudah hadir, jangan bahagia, jangan bangga dulu. Ajak kawan-kawan, sahabat-sahabat, masih ada kesempatan 15 malam lagi Habib, insya Allah. Lanjut munsyid. Qala lahu Jibril iqra anta marsulul ilahi fa'ada audan ahmada. Maka sallallahu ala Muhammad wa ala alih, berkatalah malaikat Jibril alaihissalam kepadanya, Iqra, bacalah, anta marsulul ilah, engkau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembalilah dia, kembali dia dalam keadaan memang sudah ditetapkan Allah. Lalu Pak Ustadz katanya Nabi itu kan sudah jadi Nabi ketika Nabi Adam di awal itu dia sudah jadi Rasul, sudah jadi Nabi. Allah menetapkan dia di dalam takdir, di dalam qada dan qadar di Lauhil Mahfuz. Sebelum Adam berjumpa ruh dengan jasad, dia sudah Nabi, dia sudah Rasul. Tapi ditetapkannya di alam zahir ketika itu. Jadi tidak ada kontradiktif antara hadis itu. Allah sudah menetapkan dia di Lauhil Mahfuz. Sama juga ketika kita dengan jodoh itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian baru tanggal akadnya itu pas hari itu. Bukan berarti sebelum itu tidak ditetapkan. Kalau tidak percaya kita kepada itu, berarti tak percaya kepada rukun iman. Ya, jadi tidak ada kontradiktif antara hadis itu dengan datangnya malaikat Jibril alaihi salam. Lalu kemudian Amba Khadijah aslamat wa aliyuna wa sadiquhu as-siddiqu aqmarul huda. sallallahu ala Muhammad wa ala alihi. Rasulullah SAW memberitahukan berita itu kepada Khadijah. Aslamat, dialah perempuan yang pertama masuk Islam. Wa aliyuna, setelah itu Sayyidina Ali. Wa sadiquhu siddiq, Sayyidina Abu Bakar
as-siddiq, aqmarul huda. Mereka adalah bulan-bulan yang terang benderang hidayah di tengah malam yang gelap gulita. Ustaz Abdul Somad, kami mau membaca maulid. Nanti di rumah baca maulid. Oh, tak boleh. Baca maulid itu bid'ah. Kalau gitu kita baca sirah Ibnu Hisham, boleh. Baca sirah Ibnu Ishaq, boleh. Baca Ar-Rahiq Al-Maktum, boleh. Baca Hayatu Muhammad Husain Haikal, boleh. Terus bedanya apa? Yang kita baca dari tadi itu kan sirah itu. Kitab apa yang kalian baca itu? Inilah dia. Yang kami baca ini maulid. Jadi banyak orang tidak mau makan ikan. Pas dikasih ikan, saya nggak bisa makan ikan. Begitu ikannya di blender, dicampur sama tepung, jadi empek-empek. Oh, habis 3 mangkuk. Pas ditanya, mau makan ikan? Enggak. Padahal suka kali dia makan ikan. Mohon yang kebetulan nasibnya macam yang saya cakapkan ini jangan tersinggung. Begitulah orang yang tekstualis. Pokoknya asal maulid enggak boleh. Pengajian kita malam ini adalah tentang tasawuf. Oh, tasawuf tak boleh. Pengajian kita tentang tazkiyatun nafs. Ini yang sunnah. Padahal tasawuf itu tazkiyatun nafs. Takhalli, mengosongkan dari hasad, dengki, busuk hati. Setelah itu tahalli, diisi dengan ridha, qanaah, tawakal, zikir, ikhlas. Barulah kemudian tajalli, Allah menunjukkan kuasanya sebagai hadiah bonus kepada seorang hamba. Jangan terjebak pada kata, lalu kita anti dengan kata itu, padahal sebetulnya isinya bahkan lebih lengkap. Kalau kita hanya sekedar membaca Ar-Rahiq Al-Maktum, sejarah, doa tak ada di dalamnya. Tapi begitu kita baca maulid, solawatnya dapat, doanya dapat, sirahnya dapat, barokah berjamaahnya dapat. Jadi dengan membaca maulid semuanya dapat, semuanya sempurna, semuanya melimpah keberkahan. Baik, Munsyid. ومضى يبلغ للرسالة في خفاء ثم بجهر صابرا ومكابدا Sallallahu ala Muhammad. Setelah dapatnya wahyu itu barulah dia kemudian menyampaikan risalah, berawal dari khafa, bersembunyi, sembunyi-sembunyi dulu. Setelah itu thumma bijahri, lalu kemudian dengan jahar. Khafa dulu baru jahar. Sabiran, dalam keadaan sabar. Wa mukabida, menghadapi segala tantangan. Mujahid fi sabilillah. Padahal kalau Allah mau, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Selesai. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, selesai satu kali tiupan sangkakala, mati Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi Nabi itu mau mengajarkan kita perjalanan dakwah ini manusiawi. Dia mesti khafa dulu, setelah itu jahar, mesti sabir. Itu maka diutus Nabi Muhammad SAW. Perjalanan dia itu perjalanan manusia. Pindah dari kota Makkah ke kota Madinah itu perjalanan manusia. Menghadapi musuh-musuhnya itu perjalanan manusia. Jadi jangan kita melampaui Nabi Muhammad SAW. Jadi perjuangan Sayyidi Al-Habib Muhammad sampai tahun yang ke-9 ini sabiran wa mukabidah, dengan biaya beliau sendiri dari rumah ke rumah jamaah, sampailah hari ini masyarakat Pekanbaru mengenal maulid ini. Jazahullahu khairal jaza. Allah membalas segala kebaikan Habib. Berapa banyak kita tak tahu anak-anak muda. Memang kalau sejarah-sejarah bangga kita. Saya kalau ceramah di mana-mana saya bilang kami dari negeri Melayu. Yang di negeri kami para habaib bukan hanya sekedar ulama dan guru, tapi menjadi sultan. Sultan kami adalah Habib, dengan bangganya. Tapi cemas juga saya. Cemas Anda ditanya orang, ada Habib di Pekanbaru? Untung tak ada yang nanya. Ketika Habib Muhammad datang, kembalikannya lagi sunnah nenek moyang kita dulu.
maulid, berkumpul bersama. Mudah-mudahan dari majelis ini lahirlah anak-anak muda yang militan. Memang tantangan kita sekarang luar biasa. Dikepung oleh Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Katsir, Imam Zahabi, imam-imam semua mengepung. Tapi semuanya palsu. Nah, Imam Syafi'i tak berkunut. Imam Nawawinya tak sampai katanya pahala kepada orang meninggal. Padahal jelas-jelas Imam Nawawi mengatakan sampai. Lalu kemudian munsyid. ماتت خديجة بعد أشر وأبو طالب واجها بعد دين شدائدا. Matat Khadijatu, meninggallah Sayyidatuna Khadijah ba'da ashrin, setelah 10 tahun. 10 tahun beliau menemani dakwah Rasulullah SAW. Wa Abu Talibin, Khadijah, setelah itu Abu Talib. Wajaha ba'da zaini, ba'da zaini, setelah dua ini syadaidah, disitulah dua tiang tempat berpegang, tangan kiri tangan kanan memegang belahan ini, patah dua-duanya. Istri meninggal, paman meninggal, tak ada tempat bergantung. Pergi ke Taif, sampai di Taif dilempar mereka dengan batu. Bukan tola'al badru alaina, bukan marhaban ya Jaddal Husaini, dengan batu mereka lempar. Berdarah kakinya. Apa kata Jibril alaihissalam? Kalau sampai menetes darah tapak kakimu itu ke tanah, kuratakan Taif ini dengan tanah. Langsung segera Nabi mengusap darahnya itu, takut dia menetes, hancur orang Taif. Andai saya lah ditawarkan Jibril macam itu, saya pijak kan langsung tanah itu. Ratakan Jibril, ratakan gitu. Begitu sayangnya Nabi Muhammad SAW. Apa kata dia? Allahumma akhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yushrika bika syai'a. Keluarkan dari tulang sulbi orang Taif ini anak cucu yang mentauhidkan engkau. Hari ini orang Taif 100% muslim. Padahal nenek moyang mereka itu melempari Nabi SAW. Berjalan kaki Nabi ke Taif. Kenapa dia tak naik keledai, tak naik kuda? Takut kalau naik keledai, naik kuda, disangka orang dia mau melarikan diri dari kota Makkah. Berjalan kaki. Pulang, istri meninggal, paman meninggal. Orang Taif yang dianggap akan menolong tak juga memberikan pertolongan. Di tengah jalan terdengarnya suara, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni. Ada beberapa jin. Apa kata jin itu? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Quran Nabi Muhammad SAW. Ajaba, ajib. Jadi kalau sudah tak ada lagi tempat bergantung, manusia tak lagi mau menerima dakwah, Allah berikan satu kejutan. Jin menerima dakwah. Jadi antum nanti mana tahu ditugaskan Habib mengabdi entah ke negeri mana, ditolak orang, insya Allah jin ikut maulid sama antum. Antum boleh percaya boleh tidak, terbukti pada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. أسرى به المولى إلى الأقصى على فوق السماوات عروجا مفردا. Jangan putus harap pada yang tak ada, jangan berharap pada yang ada. Kalau kebetulan ayah kita orang hebat, duitnya banyak, jangan berharap pada yang ada. Kalau kebetulan lahir sebagai anak yatim, susah, jangan putus harap pada yang tak ada. Istri meninggal, paman meninggal, orang Taif yang diharap menerima dakwah melempar pakai batu. Allah punya skenario lain. Begitu kita sedang jatuh sejatuh-jatuhnya, asra bihil maula ilal aqsa. Allah ingin mengangkat ke tempat yang paling tinggi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi memang ada saat-saatnya begitu.
Saya dalam perjalanan hidup saya kehilangan emak, kehilangan keluarga, jatuh sejatuh-jatuhnya, hilang pula PNS, hilang pula kawan-kawan. Kalau ada satu nikmat yang hilang darimu, sesungguhnya Allah ingin menggantinya dengan yang lebih baik. Tak ada yang hilang. Orang beriman itu tidak pernah kehilangan. Jadi dengan membaca maulid ini, paham tak paham artinya, barokahnya tetap dapat. Hanya saja kalau kita dipahamkan Habib, dijelaskan, maka insya Allah menguatkan hati kita. Berapa banyak orang yang paham tapi hatinya tak kuat. Kenapa? Tak ada iman. Tapi kita dengan keberkahan duduk di majelis, Allah menguatkan hati kita. Yutsabbitullahu allazina amanu bil qawlis tsabit. Allah mengokohkan hati kita. Dikuatkan Allah. Agak-agak lemah hati itu, datang lagi malam. Agak-agak lemah, dikuatkan lagi. Agak-agak lemah, dikuatkan lagi. 30 malam tak kuat juga, terjun ke Sungai Siak. Ala fawqas samawati urujan mufrada, naik sampai di atas langit ke-7. Jawaza sidrata muntaha wa habahu Rabbul arsy tamjidan wa izzan awhada. Melewati sidratul muntaha sampai ke arash. Tak ada disebutkannya di situ. Dia naik ke aras berjumpa dengan Tuhan, karena Tuhan duduk di atas aras. Enggak. Tamjidan wa izzan, karena Allah ingin memuliakan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu. Yang sebelumnya didengar maka menjadi dilihat. Sebelumnya hanya mendengar-dengar aja. Setelah itu baru melihat. Kita sampai hari ini mendengar tentang surga, mendengar tentang Sidratul Muntaha, mendengar tentang Arash. Tapi Nabi Muhammad SAW naik di atas derajat mendengar. Apa dia? Melihat. Ceramahlah saya ke Rokan Hilir. Sampai di sana jumpa sama bapak-bapak. Rupanya dia selalu mendengar tausiah saya dari radio Islamic Center Pasir Pengarayan sambil menakik gotah motong karet. Kusangkutkan radio itu ke pinggang, kata dia. Ku dengar ceramah Ustadz, inilah baru ku nampak Ustadz. Rupanya Ustadz ini kecil, kata dia. Selama ini ku dengar suara itu besar. Itulah beda mendengar dengan melihat. Udah itu pergi saya ke Jakarta, membagi-bagi beras ke panti asuhan, mohon maaf, tunanetra. Sampai di situ, Pak Kepala Sekolah itu tunanetra, dipegangnya pundak saya. Kurus Ustadz, kata dia. Kenapa Bapak terkejut? Selama ini saya dengar suara aja, dengar suara tuh macamnya tegap, kata dia. Banyak-banyak makan ya Ustadz, kata dia. Saya menangis terharu menengok mereka menghafal Quran. Dia masih bisa ketawa. Disitulah saya menangis dalam tawa, tawa dalam tangis. Ada hamba-hamba Allah itu yang dicabut Allah satu nikmat, tapi diberikan Allah nikmat yang lain. Kita bukan main lah lagi merasa nikmat ini sudah tak ada. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita ini kurang bersyukur kepada Allah. Jadi dengan membaca maulid itu menyadarkan diri. Sedang orang yang paling dicintai Allah, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Kaunaini, Sayyidul Thaqalaini, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Begitu ujian hidupnya. Kita baru hilang helm, macam kehilangan dunia beserta isinya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah sekedar menyambut, sekedar yang saya sampaikan ini hanya sekedar menyambut perintah Habib. Niat kami malam ini hanyalah menyampaikan niat yang sudah bertahun-tahun, ingin mendengar maulid, majelis, sehingga kalau ada selama ini setan-setan, hantu belau, pergi semua. Dengan maulid ini semua yang buruk-buruk dijauhkan Allah, semua yang baik-baik didekatkan Allah SWT. Mudah-mudahan melimpahlah kebaikan di pondok pesantren
tahfiz Quran Az-Zahrani insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Agaknya itu yang dapat disampaikan Al-Faqir Abdul Somad. Mudah-mudahan apa yang baik dibalas Allah, yang tak baik diluruskan oleh para habaib dan para alim ulama.